Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Firmansyah. Saya mengampu PAI, Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas salah satu tema yang akan kita bahas dalam 2 pertemuan, yaitu tentang ibadah, syariah, dan muamalah. Baik, pada bagian pertama ini akan kita bahas yaitu tentang ibadah, syariah, dan muamalah. Tentu kita sudah sama-sama mengetahui bahwa ini adalah 3 komponen bagi setiap muslim untuk mengetahui ketiga hal ini. Yaitu kita tidak bisa lepas dari nilai ibadah yang harus berdasar pada syariah. Dan nilai ibadah itu juga di dalamnya ada soal muamalah. Biasanya dalam setiap epistemologi keilmuan Islam harus ada hal yang kita sebut dengan istilah lugawi dan secara istilah bahasa dan juga istilah epistemologi. Nah, 2 hal ini dimengerti supaya kita dapat memahami lebih lengkap tentang apa yang kita pahami tersebut atau yang kita pelajari itu. Kita mulai pada definisi tentang ibadah itu sendiri. Tentu sebelum memahami lebih dalam tentang ibadah, kita harus mengetahui sisi etimologi dan epistemologi sebuah keilmuan. Pertama, ibadah menurut etimologi adalah tunduk atau patuh. Dia juga bisa berarti pasrah kepada pencipta atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dari pengertian ini saja kita sudah bisa dapat menyimpulkan bahwa seseorang yang beribadah semestinya dan senantiasa harus tunduk dan patuh serta menyerahkan segala urusan hanya kepada pencipta saja. Jika ada seseorang yang beribadah tetapi tidak tunduk, tidak patuh, dia belum sempurna menjalankan ibadahnya. Dari sisi bahasa saja, ini sudah tidak lengkap. Kita akan lebih lengkap mendapatkan pengertian ibadah itu dari sisi yang lain, yaitu dari sisi epistemologi. Menurut epistemologi, ibadah berarti ketundukan dan pasrahnya seorang hamba hanya pada Allah Subhanahu wa taala dan dia membuktikannya dalam menjalankan perintah dan juga menjauhi larangannya. Ini adalah satu konsep utuh dan penuh tentang makna sebuah ibadah. Kembali lagi, jika seseorang hanya beribadah hanya untuk ketenangan atau kesenangan belaka, hanya sebagai seorang hamba tetapi tidak ada keinginan mendalam dalam dirinya untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan, dia belum sempurna secara epistemologi menjalankan ibadah tersebut. Maka seseorang yang ingin dianggap beribadahnya sempurna, dia tidak cukup hanya melaksanakan sholat atau berbagai macam ibadah yang lain tanpa dia dibarengi dengan perintah menjalankan menjalankan perintah Allah yang lain dan menjauhi larangannya. Nah, dasar dari ibadah itu sendiri bisa kita temukan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada banyak ayat yang berbicara tentang ibadah pada dasarnya, tetapi ayat ini adalah satu ayat yang seringkali dikutip oleh banyak ulama untuk menegaskan bahwa sebetulnya kita manusia tidak bisa lepas dari ibadah. Dan tujuan penciptaan kita adalah hanya untuk beribadah kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan cuma tugas manusia saja, melainkan juga tugas jin. Dari definisi yang sudah kita ketahui, kita pun akan mengerti bahwa ibadah memiliki tujuan. Tidak mungkin manusia diciptakan oleh Allah tanpa dia diperintahkan untuk melakukan ketaatan. Jangankan manusia, benda-benda yang ada di alam semesta ini memiliki tujuan sendiri ketika dia diciptakan, apalagi bentuknya ibadah. Tujuan pertama adalah sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mengapa kita beribadah? Untuk mensyukuri nikmat tersebut. Apa nikmat itu? Yaitu adalah nikmat hidup, nikmat bernapas. Adanya kita di dunia ini merupakan kenikmatan yang besar, dan untuk itulah kita harus membuktikannya dengan syukur. Syukur itu bentuknya bisa dalam sebuah ibadah, dan aneka ragam pemanfaatan kesyukuran tersebut bisa dalam bentuk apapun. Jika dia dalam bentuk kesehatan, tentu syukur itu tidak hanya mengucap alhamdulillah, tetapi turut memanfaatkan kesehatan tersebut untuk hal-hal yang positif. Yang kedua, sebagai media komunikasi antara hamba dengan penciptanya. Sangat wajar jika kita menginginkan atau
Kita lihat dalam sejarahnya banyak nabi atau beberapa nabi menginginkan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, ingin berkomunikasi secara langsung dengan Allah. Meski kemudian Allah menolak itu. Tetapi Allah tidak meninggalkan hamba-hambanya dan dia memberikan cara, memberikan jalan. Cara atau jalan tersebut adalah dengan cara beribadah. Yang kita tahu yaitu dengan cara sholat. Itu bagian dari komunikasi kita terhadap pencipta. Melalui bacaan, melalui gerakan, itu adalah media komunikasi hamba dengan penciptanya. Semakin kita sering berkomunikasi dengan pencipta kita, maka apapun yang kita inginkan, kita kira akan cepat terwujud. Tujuan ketiga adalah sebagai ukuran kepatuhan seorang hamba pada penciptanya. Bagaimana mengukur seorang itu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Dilihat dari ibadahnya. Jika ibadahnya cukup baik, maka bisa kita katakan dia memang hamba yang patuh. Tetapi jika dia hanya beribadah sekedarnya saja, hanya sebagai rutinitas, tentu itu tidak menjadi ukuran kepatuhan hamba kepada penciptanya. Kepatuhan dia diukur dari seberapa baik, seberapa dalam, seberapa benar dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang keempat adalah sebagai bentuk ujian seorang hamba. Di dalam surat Al-Insan disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna khalaqnal insan min nutfatin amsaj nabtari fajalnahu sami'an basira. Bahwa kita diciptakan dari air yang bercampur, tujuannya adalah satu, untuk diuji. Beribadah itu bukan sesuatu yang mudah. Memperingatkan orang untuk menjauhi perbuatan buruk itu bukan hal yang mudah, itu butuh keberanian. Maka hal tersebut dianggap sebagai sebuah ujian. Apapun yang dikatakan, jika di dalamnya ada sesuatu yang positif, maka itu dianggap sebagai sebuah ibadah. Apalagi ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah orang bangun malam misalkan. Tidak mudah orang berpuasa pada bulan Ramadan. Karena puasa itu hanya diperintahkan bagi orang yang beriman, bukan orang yang kuat. Itu adalah ujian. Jadi keempat tujuan ini paling tidak adalah minimal yang bisa dicapai ketika orang melaksanakan ibadah. Kemudian yang kedua dari pembahasan kita selain ibadah yaitu syariat. Syariat sama seperti ibadah memiliki etimologi, pengertian secara bahasa. Ya, bisa diartikan adalah jalan. Lengkapnya dalam bahasa Arab dia adalah jalan yang bisa dilalui air. Atau kalau orang bertanya tentang jalan di Arab sana, orang bertanya syari. Syari itu ya itu ada jalan. Kemudian syariat berarti jalan-jalan. Istilah dari syariat itu sendiri adalah hukum atau peraturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi syariat itu bukan nabi yang membuat, bukan rasul, bukan para ulama, melainkan Allah sendiri yang membuat aturan dan konsep hidup itu. Untuk apa? Agar manusia bisa selamat hidupnya di dunia dan di akhirat. Manusia mungkin bisa menentukan hidupnya dengan akal pikirannya, dengan hatinya, tetapi itu tidak cukup. Karena banyak manusia yang menggunakan dua hal itu merasa kebingungan. Maka supaya manusia tidak bingung dalam melaksanakan hidupnya, Allah memberikan ketentuan, memberikan cara, memberikan metode. Dalil dari syariat itu salah satunya adalah tersebut di surat Az-Zumar. La yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak sama antara mereka yang berpengetahuan dan yang tidak berpengetahuan. Ini menandakan bahwa syariat meminta kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Yang ketiga dari pembahasan kita yaitu tentang muamalah. Muamalah terambil dari kata amala yu'amilu. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia berarti dia perlakuan atau pergaulan atau tindakan terhadap orang lain. Dia juga bisa diartikan interaksi sosial. Dalam istilah menurut Ahmad Ibrahim Beck dikatakan muamalah adalah peraturan-peraturan mengenai tiap yang berhubungan dengan urusan dunia seperti perdagangan dan semua mengenai kebendaan, macam perkawinan, talak, sanksi-sanksi peradilan dan berhubungan dengan manajemen perkantoran, baik umum ataupun khusus yang telah ditetapkan dasar-dasarnya secara umum atau global dan terperinci untuk dijadikan petunjuk bagi manusia dalam bertukar manfaat di antara mereka. Singkatnya,
Muamalah adalah bagaimana kita membangun interaksi sosial dengan orang lain agar kehidupan kemasyarakatan kita menjadi lebih baik. Dan bentuknya bisa beragam, bisa bermacam-macam. Dia bisa dalam bentuk pernikahan seperti yang disebut dalam istilah tadi, atau dia bentuk dalam jual beli, atau bentuk hubungan sosial apapun. Itu juga dianggap atau disebut sebagai muamalah, dan itu bagian dari yang ditegaskan di dalam agama kita. Dalil tentang muamalah itu sendiri salah satu contohnya adalah tentang jual beli yang kita bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini adalah bentuk muamalah. Ini adalah bentuk interaksi sosial tetapi dalam wilayah jual beli. Untuk apa muamalah ini kita lakukan, dikerjakan? Tentu pertama adalah penyucian jiwa. Karena di dalamnya ada konsep berbagi kepada orang lain. Dan itu bagian untuk mensucikan diri kita sendiri. Harta yang kita miliki bukan milik kita sepenuhnya, maka kita harus berbagi. Berbagi kepada orang lain adalah bentuk dari penyucian jiwa dan itu bagian dari muamalah. Yang kedua, menegakkan keadilan. Agar tercipta keadilan di masyarakat, maka perlu aturan-aturan di dalam masyarakat. Dan agama kita memberikan aturan tersebut agar kehidupan menjadi teratur dan tentram karena semua pihak mendapatkan bagiannya masing-masing. Dan yang terakhir adalah menciptakan kemaslahatan. Jika kita melaksanakan riba misalkan, tidak ada kemaslahatan yang diciptakan di situ, bahkan mungkin akan membuat banyak kemudaratan, maka hubungannya dengan muamalah untuk menciptakan kemaslahatan menjadi penting karena di sana kita mencari solusi yang terbaik, jalan keluar agar setiap insan tidak terjebak pada permasalahan sektoral di antara masyarakat. Semuanya diberikan kepada kita manusia oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjadi sengketa dan selisih sehingga hidup kita menjadi teratur. Saya kira demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan ini, yaitu terkait definisi dari ibadah, syariah dan juga muamalah. Insya Allah kita akan teruskan pada pertemuan selanjutnya. Kita akan memperlebar bahasan ini kembali. Syukron, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.